ingin mempresentasikan mengenai aksiologi. Dengan dosen pembimbing, dosen pengampu kami yaitu Bapak Abdul Rahman pada mata kuliah ilmu pendidikan. Yang disusun oleh saya sendiri, Rizky Fadlasari, K8421055, dan teman saya, Orina Ridawati dengan NIM K8421022. Jadi aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Menurut Sumantri, tahun 1996 menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya ada dua komponen aksiologi, ada etika dan juga estetika. Etika itu berasal dari kata Yunani, ethos, yang artinya adat kebiasaan, dan bahasa Latin mores, yang berarti jamak dari mos, berarti adat kebiasaan. Selanjutnya ada estetika. Estetika ini mempersoalkan mengenai tentang nilai keindahan. Dalam hal ini, keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah, bukan semata-mata bersifat selaras, serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Jadi jenis-jenis etika itu yang pertama ada etika deskriptif. Itu merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk. Lalu yang kedua ada etika normatif. Etika normatif adalah etika yang mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaannya itu menjadi panutannya. Lalu yang ketiga ada etika deontologi. Etika deontologi itu merupakan tindakan dinilai baik buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Lalu yang terakhir ada etika teleologi, itu adalah menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Estetika disebut dengan seni dan keindahan. Estetika juga menyangkut perasaan, dan estetika tidak semata-mata pada bentuk dan kualitas objek. Lalu jenis-jenis estetika itu yang pertama ada estetika deskriptif. Itu merupakan menguraikan suatu kejadian keindahan fenomena. Nah, etika normatif itu adalah menyelidiki atau mempersoalkan kejadian keindahan. Nah, selanjutnya ada nilai. Nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Contohnya adalah senyum. Next. Nah, karakteristik nilai ada dua, nilai objektif atau subjektif, dan ada juga nilai absolut atau relatif. Nah, yang nilai objektif atau subjektif ini contohnya uang, yang nilai absolut atau relatif ini contohnya kecantikan. Lalu yang selanjutnya ada norma. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia yang berdasar pada nilai-nilai tertentu. Nah, norma itu dibagi menjadi dua, norma khusus dan umum. Dan contoh dari norma umum adalah sopan santun, hukum, kebiasaan, dan moral. Selanjutnya ada fungsi filsafat aksiologi. Yang pertama, menjaga teori A agar menemukan kebenaran yang hakiki. Yang kedua, kebenaran yang diakui oleh siapapun. Kebenaran secara misteri yang ada di dalamnya yang menyatu dengan hati nurani. Yang ketiga, dalam objek penelaahan dapat dilakukan secara etis, tidak merubah kodrat kemanusiaan dan tidak merendahkan martabat manusia. Dan yang terakhir, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta memberikan keseimbangan alam melalui manfaat ilmu. Nah, sekian dari presentasi kami, ada sedikit quotes nih dari kita. Yang pertama ada dari Muhammad Ali yang berisi, jangan menyerah, menderitalah sekarang, dan hiduplah menjadi juara nantinya. Nah, yang kedua ada Albert Einstein, yang artinya belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Nah,
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.